Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout atau SPD Kabupaten Bantul tahun lalu ya. Nah, langsung saja di soal nomor 1. Di sini ada soal pada sebuah kompetisi matematika diberlakukan aturan jika menjawab dengan benar diberi skor 3. Benar skornya 3. Salah diberi skor negatif 1. Ya. Kemudian jika tidak menjawab diberi skor 0. Tidak dijawab, tidak menjawab, skornya 0. Dari 50 soal, Baruna berhasil menjawab 41 soal dengan benar dan mendapat skor 118. Nah, banyak soal yang tidak dijawab oleh Baruna adalah, nah kalau seperti ini artinya kan apabila 41 soal dijawab dengan benar, artinya skornya Baruna harusnya kan 41 dikalikan dengan skor benar yaitu 3. 41 dikali 3 yaitu ya 123. Nah, sedangkan Baruna hanya mendapatkan skor 118. Berarti kita kurangi skor Baruna yang awalnya dia menjawab benar 123 dengan 118 untuk mencari berapa banyak soal yang tidak dijawab oleh Baruna. Nah, 123 dikurangi 118 yaitu 5. 5 itu tadi artinya dia menjawab salah 5 karena kan negatif 5 ya ini nanti jadinya. Jadi soal salah ada 5. Ya, jadi 41 soal itu tadi benar. Kemudian ada 5 salah, berarti kan ada 41 ditambah 5, artinya ada 46 soal. Berarti masih ada 4 soal yang tidak dijawab. Jadi jawabannya yang B. Betul ini ya, jawabannya yang B. Kemudian soal nomor 2. Untuk mengisi air dari suatu kolam ikan, jika menggunakan pompa A saja dibutuhkan waktu 4 menit. Pompa B saja 6 menit dan pompa C saja 12 menit. Maaf. Nah, jika pompa A, B, dan C digunakan bersama-sama, maka waktu yang diperlukan adalah, nah, kalau ada soal bersama-sama seperti ini kata kuncinya, kita kerjakan dengan pecahan. Jadi ini kita balik yang awalnya pompa A saja dibutuhkan waktu 4 menit, maka kita buat jadi 1/4. Kemudian yang pompa B saja awalnya 6 menit, kita jadikan 1/6. Kemudian yang pompa C 12 menit kita jadikan 1/12. Kemudian kita jumlahkan semua. Nah, kita samakan penyebutnya. 4, 6, 12 kita bisa gunakan 12 sebagai penyebutnya karena bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, dan bisa dibagi 12. Nah, 12 kita bagi 4 berapa? 3, 3 dikali 1, 3. 12 dibagi 6, 2, 2 dikali 1, 2. Kemudian 12 dibagi 12, 1, 1 kali 1, 1. Oke, 3 tambah 2, 5, ditambah 1, 6. 6/12. Jadi kita balik 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi pompa A, B, dan C digunakan bersama-sama, maka waktu yang diperlukan adalah 2 menit. Jawabannya yaitu yang C. Betul ya? Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui 3 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 7 ditambah 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat X. Nah, nilai X-nya adalah berapa? Ini artinya kalau seperti ini, artinya kan ada 1, 2, 3. Ada 3 kali 3 pangkat
7, ya kan? Ada 3 kali 3 pangkat 7. Maka hasilnya adalah 3 pangkat, ini kan pangkat 1 ya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, berarti 1 ditambah 7, 8. Jadi nilai X-nya adalah 8. Ya kan? Jadi jawabannya yaitu yang B. Kemudian soal nomor 5. Hasil dari akar 54 dibagi akar 3 dikurangi akar 8 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu untuk akar 54 dibagi akar 3. Kita bagi dulu biasa ya, 54 dibagi 3 itu berapa? 1 kali 3, 3. 2, 4 bagi 3, 8. 8 kali 3, 24. Hasilnya 0. Maka hasil dari 54, akar 54 dibagi akar 3 adalah akar 18. Kemudian akar 18 baru kita kurangi akar 8. Nah, akar 18 itu belum sederhana dan akar 8 juga belum merupakan akar yang belum paling sederhana, maksudnya seperti itu. Nah, akar 18 bisa kita sederhanakan dengan cara 9 dikali 2. 9 kali 2 kan hasilnya 18 ya. Kita cari kedua akar yang salah satunya bisa diakarkan nanti kan. Kemudian yang akar 8 berarti 4 kali 2. Ya enggak? Kan akar 9 bisa diakar dan akar 4 bisa diakar. Nah, akar 9 berapa? 3. Berarti sisanya adalah 3 akar 2. Akar 4 berapa? 2. Maka 2 akar 2. 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2 adalah 1 akar 2. Tapi 1 tidak perlu kita tulis. Jadi hasilnya adalah akar 2. 1 kali akar 2 kan juga ketemu akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 6. Perhatikan pola dan pernyataan berikut. Berdasarkan pola pada gambar tersebut, berilah tanda centang pernyataan-pernyataan berikut ini yang bernilai benar. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita hitung dulu ya. Pola bola berwarna biru ada berapa, terus pola yang berwarna ungu ada berapa. Kita cek dulu untuk yang pola berwarna biru ya. Untuk pola pertama di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 lingkaran berwarna biru. Biru ada 3. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Nah, kemudian kita hitung untuk pola yang ungu. Yang pertama ada 1. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, maaf videonya terpotong karena ada tamu. Lanjut ya, kita lanjutkan lagi. Ini tadi biru ketemu polanya 3, 6, 10, 15. Kemudian ungu 1, 3, 6, 10. Nah, kita lihat dulu pernyataannya sebelum kita hitung. Pernyataan yang pertama, banyak bulatan biru pada pola ke-9 adalah 54. Kita cek ya. Pola pertama 3, pola kedua 6, pola ketiga 10, pola keempat 15. Nah, kita bisa lihat polanya. 3 ke 6 itu tambahnya berapa? 3 ya. Kemudian 6 ke 10 tambahnya 4. 10 ke 15 tambahnya 5. Artinya kan 3, 4, 5. Pasti nanti untuk pola selanjutnya nanti ditambah 6. 15 ditambah 6 berapa? 21. Kemudian 21 ditambah 3, 4, 5, 6 berarti pasti sini 7. 21 tambah 7 yaitu 28.
28 ini nanti pasti ditambah 8. 28 tambah 8 36. Kemudian 36 di sini nanti tambah 9. 36 tambah 9 45, ya kan? Kemudian ini nanti tambah 10 itu 55. Coba kita cek. Ini pola 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, pola ke-9-nya pada bulatan yang berwarna biru harusnya ada 55, bukan 54. Berarti pernyataan yang pertama ini jelas salah. Kemudian yang kedua, banyak bulatan ungu pada pola ke-9 adalah 45. Nah, kita lihat dulu polanya pada bulatan yang ungu ya. 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 6 selisihnya 3, 6 ke 10 selisihnya 4. Nah, ini polanya sama ya, tambah 1 tambah 1 ini pasti nanti tambah 1 lagi jadi 5, 10 ke tambah 5 itu 15, 15 tambah 6 berarti kan 21, 21 tambah 7 itu 28, 28 tambah 8 itu 36, 36 tambah 9 itu nanti 45, kemudian 45 tambah 10 ini adalah 55. Kita cek pola ke-9-nya 45 atau bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul. Pola ke-9-nya adalah 45. Jadi pernyataan kedua ini betul ya. Selanjutnya, banyak bulatan biru dan ungu pada pola ke-9 adalah 99. Coba kita cek. Kita jumlah. Pada pola ke-9 tadi bola biru 55, sedangkan bola ungu ada 45. Berarti 55 kita tambah dengan 45. 10 harusnya 6 tambah 4 10. Harusnya jumlahnya ada 100 bukan 99. Jadi pernyataan ketiga ini salah. Kemudian pernyataan yang keempat, selisih bulatan biru dan ungu pada pola ke-9 adalah 10. Kita cari selisihnya pada pola ke-9 tadi. Untuk bola biru ada 55, bola ungu ada 45. Selisihnya berarti dikurangi 5 kurangi 5 0, 5 kurangi 4 1. Selisihnya 10, benar ya. Berarti pernyataan keempat ini adalah pernyataan yang benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan kedua dan keempat. Seperti itu. Lanjut ke nomor 7. Perkembangan bakteri 2 kali jumlah sebelumnya setiap 15 menit. Jika pada pukul 9 terdapat 8 bakteri, maka jumlah seluruh bakteri pada pukul 10.30 adalah... Nah, kalau ada soal seperti ini kita kerjakan secara manual saja supaya lebih enak ya. Yang pertama pukul 9 ya. Pukul 9. Nah, setiap 15 menit bakteri itu selalu berkembang sebanyak 2 kali jumlah sebelumnya. 2 kali jumlah sebelumnya. Ini kita garis bawah. Setiap 15 menit berarti 9, awalnya pukul 9 kita tambah 15 menit jadi pukul 9.15. Kita tambah 15 menit lagi berarti kan jadi pukul 9.30. Kita tambah 15 lagi jadi 9.45. Kita tambah 15 lagi berarti dia menjadi pukul 10. Pukul 10 kita tambah 15 menit lagi, kita tambah 10 jadi 10.15. Kita tambah 15 tadi maksudnya ya. Kemudian kita tambah 15 menit lagi jadi pukul 10.30 ya kan. Ini yang terakhir 10.30. Nah, bakteri yang pertama pada pukul 9 itu tadi ada 8 bakteri. Berarti di sini ada 8 bakteri. Ya kan? Kita di sini bisa tulis pukul, di sini kita bisa tulis bakteri. Nah. Kemudian berarti kalau setiap 15 menit 2 kali bakteri berkembang 2 kali jumlah sebelumnya, maka pada pukul 9.15 itu 2 kalinya 8, berarti berapa? 16 ya kan. Kemudian pukul 9.30 berarti 2 kalinya 16 yaitu 32.
Kemudian pukul 9.45 berarti 2 kalinya 32, berarti 64. Pukul 10 berarti 2 kalinya 64, berarti 128. Kemudian pukul 10.15 berarti 2 kalinya 128, berarti berapa? Yuk, 128 kali 2, 16, 45, 256. Kemudian pada pukul 10.30 berarti 2 kalinya 256, yaitu 512. Jadi jumlah seluruh bakteri pada pukul setengah 11 atau 10.30 ada 512 bakteri. Jawabannya yaitu yang D. Betul ya. Kemudian soal nomor 8. Sebuah toko pakaian yang memberi diskon seperti pada gambar untuk setiap jenis baju. Jika Hapsari membeli sebuah baju dengan harga Rp600.000, maka uang yang harus dibayar Hapsari adalah, nah, diskonnya adalah 50%, kemudian didiskon lagi 20%. Artinya seperti itu ya kalau ada tulisan seperti ini. Diskonnya awalnya 50%, kemudian setelah diskonan itu setelah dikurangi dengan diskon 50%, baru didiskon lagi 20%. Jadi begini, awalnya kan harganya 600.000 ya, Hapsari membeli baju harganya 600.000. Berarti 600.000 kita kalikan dengan diskon yang awal yaitu 50%. 50% itu artinya 50/100 ya kan. 600.000 kita coret ini 2, 6 kali 5 adalah 30, berarti 30 kali, jadi ini ada 300.000 ya, 300.000. Nah, setelah itu berarti kan artinya 600.000 ini sudah dipotong setengahnya jadi 300.000. Jadi 600.000 dikurangi dengan yang didiskon 300.000. Jadi dia harus membayar 300.000 ketika didiskon 50%. Kemudian setelah itu dari 300.000 ini didiskon 20%. Jadi 300.000 dikali 20%, artinya 20/100, yaitu 60.000. Nah, berarti kan sekarang kita jumlahkan ya. Bukan dijumlahkan, kita kurangi. Berarti 300.000 dikurangi 300.000 yang ini tadi dikurangi dengan diskon yang selanjutnya 20%, yaitu 60.000. Berapa 300 kurangi 60.000? 240.000 rupiah, seperti itu. Jadi diskon pertama, setelah didiskon nanti kan dikurangi dulu dengan harga diskonan, baru ketemu harga setelah didiskon 50% itu 300.000. Setelah ketemu berapa hasilnya setelah didiskon 300.000, hasilnya adalah 300.000, baru hasilnya ini kita diskon lagi 20%. Jadi 300.000 dikali 20% yaitu 60.000. Nah, dari ini tadi yang awalnya harus bayar 300.000 kita kurangi 60.000. Kemudian hasilnya yang harus dibayar Hapsari adalah 240.000 rupiah. Jadi jawabnya adalah yang B, seperti itu. Ya, lanjut ke soal nomor 9. Diketahui P sama dengan setengah X ditambah 2 dan Q sama dengan 1/3 X dikurangi 5. Hasil dari 4P ditambah 6Q adalah, berarti kalau ada soal seperti ini artinya 4P ditambah 6Q itu bisa kita jabarkan menjadi 4. P-nya ini kita ganti dengan ini, setengah X ditambah 2. Kemudian ditambah 6Q. Q-nya kita ganti dengan 1/3 X min 5. Nah, yuk sekarang kita kalikan. 4 dikali setengah, 4 dikali 1/2 itu kan hasilnya 2X. 4 dikali 2 hasilnya 8.
Kemudian 6 dikali 1/3, artinya kan 6 bagi 3, 2 ya, 2 kali 1, 2, berarti 2x. Terus 6 dikali min 5 adalah min 30. Setelah itu kita jumlahkan yang ada variabel x-nya dengan yang ada variabel x-nya. Berarti 2x dengan 2x dijumlahkan hasilnya 4x. 8 ditambah min 30. Berarti hasilnya adalah min 22. Jadi jawabannya adalah 4x dikurangi 22. Hasilnya yaitu yang A. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada 2x ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 3x kurangi 3. Dengan x adalah bilangan asli. Ya. Berarti kalau ada soal seperti ini, kita samakan untuk yang ada variabelnya diletakkan di sebelah kiri tanda ya. Berarti 2x kita tetap letakkan di kiri tanda kurang dari atau sama dengan, kemudian 3x kita pindah ke kiri. Jadi kalau awalnya di sini positif, pindah ke kiri menjadi negatif 3x. Kemudian di sini negatif 3 tetap di sebelah kanan. Untuk satunya kita pindah ke kanan jadi negatif 1. Yuk kita hitung. 2 dikurangi 3 adalah min 1, berarti adalah min 1x, kita tulis saja min x. Kemudian min 3 min 1 adalah negatif 4. Nah, kalau di depan x ini bernilai negatif 1, maka kan ruas kanan untuk supaya ini sisa x saja, berarti harus kita bagi negatif 1 ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan harus dibagi negatif 1. Nah, kalau dibagi dengan negatif atau dikali dengan negatif nanti, maka tanda ini nanti akan berubah kalau dibagi atau dikali dengan negatif 1. Berarti ini menjadi x, ini menjadi 4. Artinya x-nya ini adalah lebih besar atau sama dengan 4. Berarti kalau x-nya bilangan asli, maka kalau yang lebih besar atau sama dengan 4, nilainya adalah 4. 4 masuk karena ada sama dengannya. Kemudian 4 ke atas ada 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai dengan 10 soal. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan selesaikan ke soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.